Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li Sayyidil Arabi wal A'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada'an naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala babu syirkati wal wakalati. Ini bab menjelaskan tentang syirkah, perkongsian. Itu zaman saya kecil. Sekarang apa? Syirkah, persekutuan. Itu menyekutukan Allah ya. Saya sama situ bikin badan usaha, uangnya kerjasama mah inian nyontek kerjasama. Bahasa gaulnya join mah sekarang main biasa inian Bitcoin kalau itu join itu. Ya itu dah. Dulu yang bener sih perkongsian. Jadi orang banyak ngumpulin duit jadi itu koperasi. Kalau enggak bukan koperasi. Jadi dia bikin badan usaha seperti koperasi. Uangnya tapi sama semuanya. 10.000. Masalah yang kerja anggotanya atau ngangkat orang lain itu mah beda. Yang penting dia ngumpulin duit bareng, bikin usaha bareng. Beda sama mudorobah ya. Kalau mudorobah, saya punya uang, situ punya tenaga. Ente ahlinya apa? Nernak lele. Nah, nggak punya modal nih. Saya punya modal. Itu mudorobah. Jadi kalau yang diajak di BSI mudorobah, dia pakai uang kita dengan sistem perjanjian 60-40. 60-nya dia. Kenapa? Dia pekerja, lebih capek. Kita yang 40. Kalau ini enggak, syirkah itu bersama mengeluarkan gagasan untuk bikin badan usaha dari kita untuk kemaslahatan kita. Itu kan koperasi kan? Begitu bukan? Kemaslahatannya buat siapa koperasi? Ya buat kita juga, orang beli orang-orang sini doang kan? Nggak ada mungkin orang-orang BUMN kesini juga jarang beli koperasi sini. Jadi syirkah ini ngumpulkan dana. Nah, yang kedua wakalah. Wakalah itu mewakilkan sesuatu kepada orang lain. Tapi hal apa saja yang boleh diwakilkan, itu yang perlu dibatasi dan dipahami. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Satu riwayat hadis dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepada beliau, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Qala Allah Ta'ala, Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala. Nih, jadi kalau ada hadis Nabi berkata, lalu ada Allah berkata gitu. Qala Allah Ta'ala. Kalau dalam teksnya itu Quran, itu namanya firman. Tapi kalau dalam teks hadis namanya hadis qudsi. Jadi hadis ini datangnya dari Allah, teksnya dari Allah yang mengeluarkan Nabi Muhammad, tapi bukan Quran. Jadi ilmunya Nabi Muhammad itu lebih tinggi daripada ilmu Al-Quran. Kenapa? Ilmunya Nabi Muhammad banyak. Saking nggak cukup, harus ada yang namanya hadis qudsi, hadis fi'li, hadis qauli. Saking apa? Banyaknya ilmu Nabi Muhammad. Kalau kita udah termaktubnya dalam Al-Quran dan hadis saja. Nabi Muhammad saking banyaknya keilmuan sampai nggak cukup ada tuh namanya hadis qudsi. Jadi ini dari Allah, tapi bukan Al-Quran. Nah, Nabi membacakan satu hadis qudsi. Kalau Allah Ta'ala, Allah mengatakan apa? Ana salithun syarikaini. Saya adalah orang ketiga dari dua orang yang bersekutu. Malam yahun, selama tidak berkhianat, ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya, sahibahu, kepada teman kerjasamanya. Fa'idha khana, tapi apabila berkhianat salah satu dari keduanya, kharajtu min bainihima, keluar aku daripada perkongsian di antara mereka. Rawahu Abu Daud, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Daud, wa shahahul Hakimu, dan mensahihkan hadis ini oleh Imam Hakim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengkaruniakan kepada kita dengan ribuan nikmatnya, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bahas tentang syirkah dan wakalah. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, syirkah itu menggabungkan harta dua orang atau lebih dalam satu usaha untuk menghasilkan keuntungan. Itu namanya syirkah. Zaman saya dulu sekolah namanya perkongsian. Nah, syirkah ini tadi sebagaimana yang saya katakan berbeda dengan mudharrabah. Mudharrabah itu salah satunya itu mengeluarkan dana, yang satunya menggunakan tenaga. Masih boleh, masih boleh. Kenapa? Sesuai dengan bidang masing-masing. Ada orang jago dagang tapi nggak punya modal. Ada orang punya modal tapi nggak jago dagang. Nah, ini ketemu nih, cocok nih ini. Jadilah mudharrabah. Ini beda dengan syirkah. Syirkah enggak, semuanya memang arsitektur. Pernah dengar nggak? Advokat and Friends, atau sering disebut sekarang si ini, misalnya advokatnya Hotman Paris and Friends itu Friends itu pengacara semua, nggak ada tukang cuci baju, nggak ada, itu semuanya pengacara, bareng-bareng dia ngidupin itu. Cuma bedanya dia nanti bidang syirkahnya bukan syirkah abdan dia, tapi dia syirkahnya itu berdasarkan lisan, namanya di sini namanya syirkah wujud. Nah, kalau basis dasar syirkah itu dua. Pertama, ada yang disebut dengan syirkah milik, syirkah amlak namanya, yaitu kepemilikan seseorang lebih dari satu orang, bisa dua, bisa tiga, pada satu usaha tanpa disertai dengan akad. Memang udah begitu adanya, turun-menurun. Ini yang disebut dengan wasiat, ini yang disebut dengan warisan. Ada orang, oh saya kira Prabowo. Ada syirkah, dia nggak ada kesepakatan, nggak ada akadnya dia.
Tapi di situ terjadi perkongsian karena sebab warisan atau sebab wasiat. Ada orang Betawi zaman dulu, dia punya kontrakan 4. Anaknya punya 3 atau 4 atau lebih lah. Itu 4 kontrakan diwariskan kepada anaknya yang 9. Tapi 4 kontrakan ini nggak dijual, tetap dikontrakin sama orang. Uang dari 4 rumah itu dijadikan 1, lalu dibagi sama rata sama anak-anaknya. Ini namanya syirkah, tapi tidak ada akadnya ini. Boleh nggak? Boleh. Misalkan sepakat nih, ini kalau kita jual nih rumah, kita nggak bisa apa-apa, habis aja nih. Sedangkan kita semua sekarang udah punya rumah, misalkan anaknya. Bagaimana kalau rumah ini, induk ini kita jadikan kos-kosan, kita jadikan kontrakan, nanti berapa uang yang dihasilkan, maka kita gunakan buat kita semua. Boleh nggak? Boleh. Itu kalaupun nggak ada kesepakatan, sudah ditentukan dari sononya, udah jadi itu syirkahnya. Tapi kita nggak bahas syirkah yang warisan ini, enggak. Kita bahas syirkah yang kedua yang disebut dengan sebutan syirkah inan, yaitu syirkah atau syirkah ukut, mohon maaf. Syirkah di mana di situ ada akadnya, ada perjanjiannya. Kalau tadi syirkah yang pertama tadi itu nggak ada perjanjiannya, itu memang udah amlak aja, kepemilikan aja. Barangnya bisa 1, bisa 2, yang punya lebih, itu karena warisan. Kalau yang kita bahas ini tentang namanya syirkah ukun, orang yang bekerja sama tapi ada akadnya, ada kesepakatannya. Nggak boleh asal kumpul nggak ada kesepakatan, nggak boleh. Nah, dari syirkah ukun ini ada 4 jenis, yang diperbolehkan cuma 1 doang. Apa jenisnya? Yang pertama namanya syirkah inan. Ini yang diperbolehkan. Apa syirkah inan? Yaitu orang yang berkumpul dengan mengeluarkan uang yang sama, berpikir yang sama, dan menghasilkan untung untuk bersama. Udah kumpul nih, bapak kan besok pensiun gitu. Buat apa uangnya nih? Kita jadiin usaha yuk. Yuk, usahanya apa yang enak nih ke depannya? Rumah makan kayaknya. Kenapa? Karena semua orang pasti makan. Orang bisu pasti makan. Apalagi orang lapar pasti makan. Bikin tuh 20 juta, 20 juta, 20 juta. Bikinlah rumah waka, namanya rumah makan saweran misalkan. Padang nggak terima orang Sunda. Rumah makan Sunda yang Padang nggak terima. Susah. Mau bilang Brebes, yang Tegal gak terima. Akhirnya rumah makan saweran namanya. Karena boleh. Nah, yang kerja nih boleh ente yang patungan di situ atau orang lain. Biasanya yang kerja orang lain. Nanti orang itu dipekerjakan, hitungannya manajemen dah. Yang penting untung bersihnya bagi rata. Ini inan, ini diperbolehkan. Kenapa? Karena mereka menerima sesuai dengan apa yang dijanjikan. Inilah yang dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, Allah kalau ada yang syirkah seperti itu, Allah jadi orang yang ketiga yang ikut campur namanya. Artinya apa? Allah berikan keberkahan bagi sekelompok orang yang mau berusaha bekerja menghasilkan harta. Dia nggak cuma menguntungkan diri sendiri, dia ajak yang lain sehingga kenikmatannya dibagi kepada orang lain. Allah merahmati, Allah mendoakan semoga berhasil usahanya. Allah ridho nih usaha yang begini. Jangan sendiri aja, ajak yang lain. Ikuti usaha ini, patungan begini, sistemnya begini. Dia yang ngeluarin kemampuan, dia mengusulkan, dia yang menjalankan bersama, untungnya buat bersama. Nih Allah senang nih, Allah ridho. Hadis ini mengatakan Allah ikut campur pada 2 orang yang bersekutu, maknanya Allah suka, Allah ridho. Jadi kalau Allah suka, Allah ridho, nggak kudu bilang Allah senang, nggak. Allah hadir di situ. Ada sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Ada raja sakit parah, nggak sembuh-sembuh gara-gara digigit sama kalajengking. Nggak sembuh, diobatin kemana aja nggak sembuh. Abu Sa'id Al-Khudri, dia ingat dalam Al-Quran itu Allah mengatakan wa nazilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu diturunkan itu salah satunya sebagai syifa, sebagai obat. Maka Abu Sa'id Al-Khudri coba gitu. Coba sini, mana sakit yang nggak sembuh, saya coba ruqyah. Saya bacakan ayat Al-Quran. Dibacakan tuh ayat-ayat syifa.
Tiba-tiba Allah kasih keberkahan, sembuh nih kakinya. Pulanglah dia, emang cuma niat mengobatin. Bagi yang raja tadi nggak boleh pulang, tar dulu. Kasih hadiah, amplopin. Kalau sekarang di amplopin, dulu nggak dikasih apa? 30 ekor kambing. Pulang gitu. Bawa kambing 30, bukannya senang, bingung nih Abu Sa'id Al-Khudri. Boleh nggak sih bacain Al-Quran kepada orang yang sakit sembuh? Ini boleh nggak dapat upah ini? Maka cerita sama Nabi. Maka waktu cerita sama Nabi, Nabi bilang, besok kalau bacain Quran lagi dapat kambing, saya bagi 1 ya. Maknanya boleh nggak itu? Boleh. Nggak kudu Nabi bilang itu bagus, enggak. Nabi bilang besok kalau dapat kambing lagi, saya bagi 1 ya kambingnya. Boleh. Sama nih. Allah demen nih orang yang cerdas, tapi ngajak bareng-bareng untuk berhasil. Dia nggak kenyang sendiri, orang diajak. Kalau dia kaya sendiri, hebat sendiri, orang lain susah, nggak ada manfaatnya, sama kayak kebo. Dia hidup, dia makan, dia berak, dia mati, udah nggak ada untungnya buat orang lain. Kebo tuh dia. Tapi kalau dia bisa ngajak semuanya untuk melakukan pekerjaan syirkah, dia punya harta, teman-teman yang punya harta, atau yang mudorobah, diajak yang punya tenaga, Allah rahmatin, Allah senang sama dia. Nah, ini namanya syirkah inan. Allah ridho banget. Tetapi kalau ada salah satu di antara mereka yang berkhianat, Allah murka sama orang itu. Allah keluar dari perkongsian itu. Bohong dia. Berapa keuntungannya? 100 juta. Dia bilang 60 juta. Ada satu nih yang bikin rusak nih. Keberkahannya udah hilang. Mulai goyah usahanya. Itu kelihatan. Oh, berarti nggak ngeluarin zakatnya. Oh, berarti nggak ada dana CSR-nya. Atau kena semuanya. Ini Islam saking begitu. Jangan jadi orang yang kaya, cerdas, pintar sendiri. Jangan. Ajak orang lain. Bisa jadi mereka nggak seberuntung kita. Makanya konsep zakat boleh. Konsep zakat itu diberikan kepada 1 orang saja boleh. 1 kantor diseleksi. Siapa orang yang paling miskin di kantor ini? Si A yang paling miskin. Maka orang direkturnya bilang, zakat kita semuanya kita berikan kepada si A. Si A yang tadinya orang paling miskin di kantor, karena dapat zakat 1 kantor, berubah jadi juragan beras dia. Besoknya bukan mustahik zakat orang yang wajib bayar zakat. Berarti zakatnya berhasil dia. Kenapa? Membuat yang tadi mustahik zakat jadi orang yang membayar zakat. Itu tujuan zakat. Sama nih kita, jangan cerdas sendiri, pintar sendiri. Nah, ini syirkah yang dibolehkan dalam agama namanya syirkah inan. Yang kedua namanya syirkah abdan. Perkumpulan seseorang tetapi tidak menggunakan modal. Yang digunakan adalah badan saja, tenaga saja. Ini dalam agama Islam masih dilarang. Kenapa? Ada goror. Ada 5 orang masuk ke hutan, 5-limanya nyari kayu. Lalu ketika sudah dapat kayu, kayunya dikumpulkan jadi 1. Lalu apa? Uangnya dibagi rata kepada 5 orang ini. Ini nggak boleh nih. Kenapa? Bisa jadi yang nomor 1 sama nomor 5 jumlah banyak kayunya beda. Yang 1 rajin banget nyari yang kayu, yang 1 leha-leha gitu. Bentar-bentar ngopi ngerokok, bentar-bentar ngopi ngerokok. Beda nih. Yang ini bisa bawa 10 ikat, ini cuma 2 ikat. Masa pas dijual bagi sama rata? Ada gorornya. Imam Syafi'i bilang syirkah abdan nggak boleh. Kalau mau pakai tenaga, satunya pakai modal. Itu mudorobah namanya. Itu nggak enak tuh. Kan enak banget gitu. Yang kerja capek siapa, gajinya sama gitu. Nggak enak. Iya kan? Masa iya kerjanya capean kita, gajinya sama? Nggak enak. Harusnya sama dong. Kuli panggulnya sama dong. Ada lagi syirkah yang ketiga namanya syirkah wujuh. Dia nggak pakai dana nih. Dia nggak pakai tenaga, cuma pakai komunikasi doang. 5-limanya bekerja, bergabung, cuma jual komunikasi doang, menyampaikan, menawarkan satu produk. Kalau ada yang berhasil, maka produk itu dibagi rata uangnya. Sama saja, masih dalam Islam nggak boleh. Cuma inan doang sama mudorobah doang yang diperbolehkan. Kalau mau sama rata uangnya.
Tapi kalau salah satunya tenaga, pakainya sistem mudharabah. Terserah dah mudharabahnya. Mau 60, 40, 70, 30, terserah. Mau banyakkan yang punya modal atau punya tenaga, terserah. Yang penting ada kesepakatan. Selama tidak ada yang berkhianat, maka sampai saat itu Allah memberikan keberkahan dan mendoakan kebaikan. Bisa dipahami ini? Nah, ini nggak apa-apa nih. Dari sekarang nih, mikirin kita tuanya mau apa duitnya. Enak. Jadi walaupun udah tua masih pegang duit nggak pikun gitu. Tapi kalau udah tua nggak pegang duit pikun. Bini marah-marah, anak sekolah, wah nikah lagi sama janda, anaknya masih kecil, makin susah udah. Bukan gade rumah lagi udah itu, sutet digadein itu, sutet orang digadein. Ya. Nah, ini syirkah nih. Ini yang diajarkan sama Nabi. Dan syirkah ini sudah ada jauh pada zaman sebelum Rasulullah. Nah, dipertahankan pada masa Islam. Kenapa? Dianggapnya bagus. Mana buktinya sudah ada? Wa anis Sa'ibi al-Makhzumi, pada hadis yang kedua dari sahabat Sa'ib bin Yazid al-Makhzumi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada beliau, annahu, bahwasanya beliau kana syarikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'sati, adalah Sa'ib bin Yazid al-Makhzumi. Beliau adalah orang yang pernah berserikat dengan Nabi qablal bi'sati, sebelum Nabi diutus. Artinya waktu Nabi masih di Mekah, pernah kerjasama dalam satu usaha Nabi dengan Sa'ib al-Makhzumi. Faja'a yaumal fathi, maka ketika datang hari Fathul Mekah, Nabi dengan sahabatnya dari Madinah habis hijrah ke Madinah, lalu datang lagi ke Mekah, nguasain kota Mekah, ketemu lagi nih Nabi sama teman lamanya nih. Faqala, maka Nabi mengatakan, marhaban bi akhi wa syariki. Selamat datang saudaraku, teman dagangku, teman serikatku, apa kabar, sehat? Ini artinya apa? Hadis ini menceritakan dulu Nabi sebelum menjadi Nabi dan diangkat menjadi Rasul, Nabi juga pernah syirkah nih. Salah satunya ini sama Sa'ib al-Makhzum. Dalam agama Islam dipertahankan. Kenapa? Menurut Nabi syirkah itu tidak ada gorornya. Kalau ada yang berkhianat, baru di situ hilang keberkahan. Di mana-mana juga kalau ada yang nipu, udah hilang aja berkah. Nah, ini Nabi boleh kita manggil teman kita dengan pekerjaannya, dengan bidangnya boleh, asal dengan catatan orang itu nggak marah. Wah, bos gas datang nih, boleh nggak? Boleh. Waduh, juragan Embang boleh datang, boleh. Kenapa? Nabi manggil temannya apa? Marhaban bi akhi wa syariki. Waduh, selamat datang saudaraku, teman perkongsianku, teman dagangannya dulu nih, teman usahaan dulu. Ini syarikah dalam ajaran agama Islam. Wa an Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dan hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoi kepada beliau, qala, beliau bercerita, ishtaraktu ana wa Amr wa Sa'ad, aku pernah bersekutu, berkongsi dengan Amr dan Sa'ad bin Abi Waqqas fi manusibu yauma Badrin, dari harta yang didapat pada perang Badar. Hadis ini ada dua makna nih. Makna yang pertama, makna yang diperbolehkan karena jenisnya syirkah inan. Tapi makna yang kedua, ini jadi syirkah abdan. Dalam mazhab Syafi'iyah nggak boleh, tapi pada mazhab yang lain diperbolehkan. Jadi cerita nih, hadis ini maknanya bisa beda nih, tentang fi manusibu yauma badrin. Kalau mazhab Imam Syafi'i memahami hadis ini mengatakan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud, Ammar dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini waktu mereka melakukan perang Badar, mereka dapat tuh jatah dari Nabi. Perang Badar, kalau perang itu menang, maka hartanya itu sama Nabi, ditahan sama Nabi. Lalu dibagikan sesuai dengan porsi masing-masing.
yang berkuda itu jatahnya lebih besar. Kenapa? Dia menggunakan kudanya. Kuda ini mobil nih, ada kendaraannya, pakai bensin mahal, maka bayarnya lebih mahal deh. Yang cuma bawa kaki doang, ganjarannya sedikit. Maka 3 sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Amr, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, waktu dia dibagikan jatah pada perang Badar, dia bilang di bertiga, uangnya bakal apa nih? Yuk kita bikin usaha aja bagaimana? Jadi. Nah, uang yang dipakai usaha ini namanya syirkah inat, diperbolehkan. Tapi ada mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal baca hadis ini bukan begitu. Apa? Mereka memahami hadis ini mengatakan 3 sahabat Nabi ini berkata fima nusibu fi yaumi Badr, mereka mengatakan gini, nanti kalau perang Badar kita perang nih bertiga, nanti kita kumpulin barang nih, nanti kalau barang yang sudah kita dapat kita bagi rata ya. Maka orang yang membunuh itu ganjarannya, artinya yang menang dalam duel perang itu dapat jatahnya banyak. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas itu bisa bunuh 1 orang. Tapi sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Amr nggak bunuh siapa-siapa. Maka jatahnya lebih sedikit. Maka perkongsian ini dalam agama Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah nggak boleh. Kenapa? Harusnya dia dapatnya 2, ini mah satu-satu aja. Ini enggak, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Imam Malik boleh begitu. Asal mereka ridho, tenaganya sama, boleh. Sama seperti orang yang ke hutan 5 orang, nyari kayu, walaupun mereka dapat kayunya beda, asal dijual ada untungnya dibagi rata mereka ridho, boleh. Tapi buat Syafi'iyah nggak boleh. Makanya dalam Syafi'iyah itu, gaji itu nggak tentu sama. Dan sama itu belum tentu disebut dengan musawa, disebut dengan adil, enggak. Masa iya seorang direktur yang tanggung jawab lebih besar gajinya sama gitu sama orang satpam? Nggak mungkin sama. Kenapa? Tanggung jawabnya udah beda. Bukan tanggung jawabnya aja, sekolahnya juga beda. Direktur bisa jadi sekolahnya bukan S1, bukan S2, bisa jadi dia S3, bisa jadi dia profesor. Tapi untuk jadi satpam bisa jadi syaratnya cuma SMA boleh. Baru sekarang doang kan wakil presiden SMA kan. Sebelumnya nggak ada insinyur, profesor, nggak ada, ini doang, ini graduate-nya turun banget, ini jeblok banget. Nggak boleh. Dalam Imam Syafi'i kasih sesuai bidangnya. Bang Odi disamakan gitu gajinya sama security, yang ngamuk dia. Kenapa? Dia kan nggak sekolah listrik, gue sekolah listrik. Kalau megang bendungan dong gue bisa ya jadi satpam loh. Masa iya sekolahnya udah profesor, ya kan? Ngajarnya di kampus, gajinya sama guru PGRI, TK, sama, ya nggak terima. Itu Islam tuh mengandalkan begitu. Kalau beda graduate-nya nggak bisa disamain. Udah dikumpulin dah gaji profesor sama guru TK, bagi sama rata, ya nggak boleh, rugi dia. Makanya orang yang punya istri 2, belum tentu sama-sama 10 juta itu dianggap adil, enggak. Dilihat anaknya. Kalau anak pertama istrinya anaknya 10, anak dari istri kedua cuma 1, ya nggak bisa 10 juta dibilang adil. Nih, Syafi'iyah mengatakan demikian. Tapi Imam Malik kalau sama-sama dia ridho nggak apa-apa, enggak. Kalau Imam Syafi'i begini, yang namanya ridho kalau tidak keluar daripada syariat agama dan dua-duanya saling nerima baru diterima. Yang penting kaidahnya dijalanin dulu. Syirka abdan kita nggak nerima Imam Syafi'i. Kenapa? Pasti ada yang dikecewakan. Enak banget lu ya, datang setengah hari, nyari kayu cuma 2 batang, tapi bagi uangnya sama, nggak boleh. Beda sama orang yang perkongsian tuh uang tuh. Nih, kita ngumpulin uang ya, bikin konter ya. Bang Anggi, ane cuti dulu 3 hari. Nanti kalau ada yang beli, bagi rata. Masih boleh, kenapa? Memang ada perjanjian di situ. Pengelolaannya bukan jadi dia yang ngelola, bisa jadi orang lain. Bisa dipahami? Ini hadis yang bercerita tentang syirkah. 3 hadis ini dicantumkan dalam hadis Bulughul Maram. Tujuannya salah satunya adalah untuk menyatakan syirkah itu adalah satu muamalah yang diperbolehkan dalam agama Islam selama tidak ada yang berkhianat dan menyalahi aturan agama.
Nah, hadis selanjutnya dari Jabir bin Abdullah ini adalah hadis yang berkenan tentang wakalah, berwakil. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, qala, beliau mengatakan, aradtul khuruja ila Khaybar. Jabir mengatakan bahwasannya saya pengen keluar dari kota Madinah ila Khaybar, untuk pergi ke negeri Khaybar. Fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sebelum pergi saya menjumpai Nabi Muhammad. Ini akhlak daripada akhlak para sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi ini, mereka setiap mau melakukan sesuatu pasti izin sama Nabi. Ini jadi ajaran sunnah buat kita. Kalau kita ada dalam satu lingkungan hidup, ada pada satu perkumpulan perkantoran, kalau kita mau keluar itu kita ngomong dulu, izin dulu. Ini sahabat Nabi, sahabat Jabir, dia mau keluar dari Madinah ke Khaybar, dia izin dulu sama Nabi. Ya Rasul, saya izin dulu. Mau kemana? Mau ke Khaybar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardo, tahun 8 Hijriah, waktu dia mau berangkat ibadah haji, sahabat Umar izin dulu sama Nabi. Ini adab nih. Kita kalau mau izin ngomong, saya nggak datang dulu izin ya, mau ada perlu keluarga acara di Jawa. Harus ngomong supaya nggak dicariin. Apalagi mereka orang yang dekat sama Nabi Muhammad. Dia izin tuh, Nabi, saya mau ke Khaybar. Faqala, waktu Nabi dengar sahabat Jabir mau pergi ke daerah Khaybar, Nabi mengatakan apa? Idza ataita waqidi bi Khaybar, apabila kau sudah sampai di Khaybar, nanti ketemui dengan wakilku, orang yang aku berikan kuasa di Khaybar. Fakhuz minhu khamsata asyara waskan, dan ambillah dari wakilku itu apa? 15 wasak daripada kurma, ambil buat kamu. Nah, asal muasalnya begini. Daerah Khaybar itu adalah daerah yang dikuasai oleh Nabi karena sebab sulah. Sulah itu apa? Dia ngikut kepada Nabi, nyerah kepada Nabi dengan membayar upeti. Seperti orang non-muslim, kafir zimmi, yang hidup di tanah Islam, dia boleh tinggal di negeri Islam dengan bayar upeti namanya. Orang-orang asing yang tinggal di Indonesia, dia bayar pajak tuh, bayar visa tuh, dia bayar tuh. Nah, orang-orang Khaybar yang nanam kurma, karena dia sudah menyepakati, maka Nabi punya hak di Khaybar itu 15 wasak setiap tahun. Maka Nabi nggak bisa ngurusin itu tuh. Maka Nabi nyuruh orang lain buat ngurusin tanahnya di Khaybar. Ini namanya wakalah. Boleh kita. Saya punya usaha ternak. Saya nggak bisa tuh bikin urusan ternak di Jawa, nggak bisa. Kenapa? Kerjaan saya di Jakarta. Maka saya boleh mengangkat orang menjadi wakil saya di sana. Nah, wakil ini diperbolehkan dalam bidang apa di sini? Dalam bidang muamalah boleh diwakilkan. Yang nggak boleh apa ntar? Wakalah dalam hal ibadah nggak boleh. Iya, nanti dijelasin apa saja boleh. Yang dalam ibadah tidak boleh. Kalau zakat boleh. Bang, tolong wakilkan dong, bayarin zakat saya. Boleh nggak? Boleh. Akad nikah diwakilkan boleh. Walinya nggak ada, diwakilkan boleh. Saya yang mau nikah nih, kepala saya pusing. Bang Odi, tolong ijabnya diterima. Boleh, dalam Islam boleh. Yang penting waktu ngomongnya jangan salah. Jangan anafsi, anahihi. Kalau anafsi jadinya malu, gue yang rugi. Boleh. Jadi ada pernah dalam Islam yang akad itu dari Kementerian Agama, dari KUA, yang nerima kakaknya. Kenapa? Adiknya belum nyampe di bis. Jadi kakaknya yang nerima. Yang dipoto kakaknya, tapi nanti yang di pelaminan adiknya. Tapi adiknya udah begini di jalan, awas lu bang, jangan salah ngomong lu. Boleh. Yang ngawinin lah, orang dulu yang ngawinin nih, lu udah suami istri sama dia, kapan kawinnya? Karena babanya sama babanya udah akad. Kayaknya nih anak kita cocok berduaan, Leha sama Oleh bisa bareng nih.
Kawinin aja bagaimana? Kawinin jadi deh, kawinin ya. Ya udah deh. Saya kawinkan, jadi. Ternyata udah punya suami istri kita. Kan gue belum ikat, udah diwakilkan, boleh? Boleh dalam hukum Islam. Makanya hati-hati tuh kalau praktek nikah tuh, hati-hati. Jangan sebutin nama asli, jangan sebutin nama anak kita. Jadi, coba gimana sih Pak Guru cara akad nikah nih, saya contohin nih, misalnya ini anak saya nih disebutin, jadi dia. Boleh diwakilkan, tapi untuk ibadah nggak boleh diwakilkan. Panggi, wudu, sholat zuhur, nanti gue bagi duit. Ini wakalah yang nggak boleh. Wakalah dalam muamalah boleh. Dan ini dianjurkan dalam agama supaya nggak menyusahkan. Kalau apa-apa laporan ke direktur, apa-apa ke direkturnya punya. Bikinlah wakil nih, jangan ke gua mulu. Gua mau bagian ngurusin uang, lu yang ngurusin ini. Oh, jangan uang, jangan gua ambil lagi wakil bendahara gitu terus. Nah, itu wakil. Tapi yang bertanggung jawab ya direkturnya. Yang ngebom anak buahnya, yang punya atasannya. Itu wakil tuh. Nah, dalam muamalah boleh. Yang ketiga dijelasin, ini enaknya kalau mau pergi kita ngomong sama atasan kita. Kadang-kadang kalau atasan kita modelnya kayak Nabi, kita dikasih untung tuh. Ente mau kemana? Mau ke Jogja. Ngapain? Ibu, wah, kalau ke Jogja mampir, aneh punya rumah makan tuh. Nah, ente makan dah tuh, gratis, bilang atas nama aneh. Boleh. Nah, di sini disebutkan 15 wasak. Artinya apa? Kalau kita ingin mewakilkan kepada sesuatu, sesuatunya kudu jelas. Disebutkan. Ente mau kemana Bang Odi? Mau ke Jogja. Nah, nanti kalau ente ke Jogja, kalau ada di rumahnya Pak Parman motor, pakai aja. Motor siapa? Motor dia. Nggak boleh. Kenapa? Wakalah itu harus miliknya dia. Itu bukan punya dia, paham nggak? Jadi kalau mau wakalah sesuatu yang miliknya dia dan dia jelas. Dan orang yang diberikan kuasa itu sama-sama kuat kedudukannya sama yang diwakilkan. Dia yang menentukan di situ aturannya. Tapi ketika diwakilkan, dia nerima wakilkan. Makanya dalam Islam itu ada tanda khusus untuk menunjukkan memo. Nah, memo ini dalam Islam dianjurkan. Benar apa enggak? Pak, saya disuruh Pak Ustadz bebas biaya. Mana buktinya? Memonya dikasih tahu. Oh iya, ini tanda tangan satu sama stempelnya. Jelas. Tapi itu pondok punya saya, nggak bisa punya orang gitu. Ini siapa yang bisa main bebas-bebas aja, dia siapa? Emang nggak bisa. Makanya wakalah itu dalam muamalah dan itu kepemilikan dia. Tanah Khaybar itu punya orang, tapi Nabi punya hak di situ 15 wasak. Nabi suruh ketemu wakilnya Nabi itu, namanya Pak Anggi, minta 15 wasak. Satu wasak itu sama dengan 60 sok. Satu sok itu sama dengan 2,5 kilogram beras. Itu kalau buat zakat 2,5 kilogram beras tuh. Berarti kalau dia dapat ukuran 60 sok itu sama dengan 225 kilogram. Berarti 2 kintal. Kalau beras 4 karung itu. Ya kan beras 50 kilo kan? 100 kilo kan 1 kintal kan? Iya. Itu Nabi itu kalau ngasih hadiah nggak tanggung-tanggung. Kenapa? Izin dia. Tapi kalau yang bolos gitu, bolosnya kemana lo? Malioboro. Lo nggak ngomong. Itu yang punya hotel Cempaka siapa? Gua. Coba lo ngomong, gua kasih gratis lo bulan madu di situ. Nah, ini Nabi ngajarin. Kalau mau keluar izin. Nah, ingat tadi itu wakalah dalam muamalah diperbolehkan dengan syarat orang yang diwakilkan memang hartanya milik dia. Kalau bukan milik dia nggak boleh. Jadi nggak bisa pakai surat sakti, nggak bisa. Pakai surat sakti nggak bisa. Bebas listrik gitu. Lu siapanya? Prabowo bebas listrik gitu. Ya saya kan rakyatnya. Ya gue juga rakyatnya, nggak bisa. Bisa dipaham. Tapi kalau dia yang berkuasa di Bulungan, memang dia bidangnya itu. Bisa. Saya dokter. Anak saya itu di GPI, Geraha Permata Ibu Depok. Kenapa di situ? Kepala rumah sakitnya ngaji, saya kenal. Jadi kalau periksa punya anak saya urusan bedah, itu bayarnya biaya rumah sakit, biaya ini, tapi biaya dokternya kosong. Gak usah.
Boleh yang dia yang berkuasa di situ dan dia yang meriksa di situ. Harusnya dia dapat jatah 275.000, dia nggak mau. Itu boleh. Boleh. Rumah sakit dia. Tapi saya bilang mau kemana bang? Muhammadiyah bilang nama saya gitu. Emang Muhammadiyah digampar. Kenapa bukan punya saya? Jadi wakalah muamalah, yang kedua kepemilikan. Bisa dipahami? Paham ini. Ya. Apalagi yang diperbolehkan di sini? Wa an Urwata al-Bariqi. Nabi Muhammad SAW ada riwayat hadis dari Urwah al-Bariqi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepada beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'asa, pernah mengutus Urwah al-Bariqi ma'ahu bidinarin, yang Urwah ini dikasih uang 1 dinar. Buat apa? Yashtari lahu udhiyatan, untuk membeli hewan yang dipakai untuk berkurban. Berarti beli hewan kurban boleh, nitip boleh. Nabi ngasih uang berapa? 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas asli. Anggaplah uangnya 3 juta. Wah, tolong beliin dong hewan kurban. Nih uangnya 1 dinar. Maka dibelikan. Hebatnya Urwah al-Bariqi, memang cerdas ya, luar biasa. Datang sama Nabi, bawa hewan kurban gede dan bawa uang 1 dinar. Nabi, nih uangnya 1 dinar, nih kambing. Nabi bingung, ini kambing siapa? Punya Nabi. Lah, kok punya saya? Kan saya ngasih uang 1 dinar buat beli kambing. Saya wakilkan nih sama kamu, nih uang 1 dinar, belikan kambing. Iya, udah saya beli nih uangnya. Gimana ceritanya? Saya cari Nabi kambing yang harga miring. Jadi kambingnya begini gitu. Harganya miring gitu. Saya punya kenalan. Saya beli harganya 1 dinar, dapat 2. Yang 1 saya jual 1 dinar, yang 1 saya bawa kepada Nabi. Nah, kalau kita jadi Nabi, diterima nggak uangnya sama kambingnya? Kalau kita jadi Nabi, diterima nggak uangnya sama kambingnya? Nabi sampai senyum, sampai Nabi mendoakan. Ini Urwah ini, pertama jago dagangnya, kedua jujur orangnya. Didoakan sama Nabi berkah hidupnya. Kata Nabi, dia nih jangankan dagang kambing, dagang debu aja ada yang beli. Kata Nabi dalam hadisnya, jangankan dagang kambing, dagang debu. Ibarat kata sekarang, dia mah jangankan dagang ayam, dagang tai ayam aja dia yang beli. Emang ada yang beli nggak tai ayam sekarang? Ada. Di Cisaeng itu tai ayam dikumpulin. Dia nyari tai ayam. Lalu dibikin pupuk sama dia. Disangrai dulu, dipendem dulu sama tanah, diaduk, dicampur jadi satu, dijual jadi pupuk. Boleh nggak jual? Jual tai nggak boleh. Tapi jual pupuk boleh. Yang dia jual hasil kemasannya. Capeknya dia ngambil, di packaging, dia jemur pakai tenaga, dia bayar tuh. Sekarang 20.000 satu plastik. Aqua nggak boleh beli air. Air ini bukan dari Aqua, dari gunungnya Allah. Tapi kenapa kita bayar 5.000 kalau minum Aqua? Yang dibayar packagingnya bukan airnya. Kalau dia jual airnya haram, kenapa? Allah yang bikin airnya. Jangan kita datang ke kantin Koperasi buka, bayar Pak, airnya Allah ini. Enak aja lu suruh bayar lu. Ya minumnya jangan di Aqua, sono di gunung, no, gitu. Sama pupuk tuh. Nah Urwah saking hebatnya dagang, nggak usah pakai duit kata Nabi, jual debu aja pasti ada orang beli. Saking cerdasnya. Nah kalau dalam urusan wakalah, uang yang tadi itu sama sahabat itu harus dikembalikan. Kenapa? Karena dia diwakilkan. Beda kalau akadnya ini jual beli, beda. Kemarin kambing yang gede berapa juta? 3 juta. Ukurannya, pokoknya beliin gua dah nih kambing nih, ukurannya kayak begitu dah. Yang kemarin gua beli 3 juta. Jadi waktu di pasar dia beli harganya bukan 3 juta, 2.700.000. Maka yang 300.000 boleh diambil. Kenapa? Akadnya jual beli di situ. Beda dengan akal wakalah. Wakalah apapun yang terjadi, namanya lu wakil, harus lapor sama gua. Tapi kalau akadnya jual beli, baru kita ambil. Makanya kalau disuruh, jangan disuruh Pak, wakilin aja Pak. Kalau mau yang benar.
Tapi kalau mau ngambil untung, suruh aja Pak, saya Pak suruh Pak, jangan wakili. Paham nggak? Jangan beliin rokok nih. Bingung kan ada kembalinya. Kalau jual beli gitu, ditanya, Bang, beliin rokok apa? Marlboro 45. Nah, dia udah ngasih harga, boleh dikasih tuh 45. Dia beli 38, untungnya diambil boleh. Kenapa? Dia udah jual 45. Tapi kalau wakil, kembaliannya dibalikin Bang. Alah 12.000 ini, nggak boleh. Jadi lihat wakalannya. Nah, di sini boleh berwakil, boleh dalam apa? Ibadah, tapi udhiyah boleh. Titip ya, beliin hewan kurban masih boleh. Bahkan nitip dipotongkan masih boleh. Nanti ada hadis. Saking perincinya Nabi kalau mau berwakil itu yang benar-benar aja, jangan yang aneh-aneh. Bisa dipahami? Ibadah dititipin. Makanya ada yang nggak nerima tuh, bayar fidyah sholat nggak diterima. Kenapa? Masa beras bisa gantiin sholat yang ditinggalkan? Masa bisa menggantikan puasa? Itu. Ada yang ulama nggak bisa itu, dua hal itu nggak bisa. Kalau zakat masih bisa. Mana lagi hadisnya? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dan dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoi kepada beliau, anhu mengatakan qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pernah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ala shadaqati, Sayyidina Umar untuk mengambil zakat. Loh, berarti zakat boleh diwakilkan, boleh. Mar, ambilin zakat sono. Diambilin sama Sayyidina Umar, diwakilkan boleh. Dalam urusan zakat. Cuma sholat doang yang nggak boleh nitip wudunya sono. Ya, yang lengkap wudunya. Nggak sholat, sekalian sholatnya gue bayar. Haji boleh diwakili? Boleh. Badal haji itu diwakili. Nikah boleh. Yang nggak boleh, jimaknya nggak boleh diwakilin. Gua lemes banget ini kayaknya. Lu aja yang wakilin nah gitu. Kata temennya ya berangkat. PA temennya nggak bisa. Akadnya boleh diwakilin, tapi hubungannya nggak boleh. Sayyidina Umar tuh disuruh sama Nabi. Sayyidina Umar ini saking apiknya, dia nyuruh anaknya Abdullah, Dul, nih saya kasih uang, belikan saya susu 1 gelas. Oke. Dulu belum ada warung. Datanglah dia ke penggembala sapi, penggembala kambing. Beli susu dong. Buat bapak gua nih, buat Umar. Ya. Dia minta berapa? Segelas. Diambilin. Saking senangnya, kenapa? Khalifah ini. Nih, berapa duit? Udah minum aja. Kambing banyak ini. Udah, datanglah bawa susu. Diminum. Udah saya diminum, enak Pak. Wah enak, susu asli kambing. Ini dari gelas, gimana langsung dari pusatnya. Gak lama selesai minum, dikasih uangnya. Nih Pak uang. Lah, kok uangnya? Iya. Kenapa? Diceritain. Langsung waktu dengar anaknya begitu, marah Sayyidina Umar, dikorek lagi tuh. Sampai keluar susunya, sampai dikorek keluar darahnya. Ditanya kenapa? Itu tadi orang yang kau ajak ngomong itu, dia penggembala, bukan pemiliknya. Dia orang yang diwakilkan untuk cuma menjaga, bukan untuk mengambil hasil susunya. Kau beli sama pemiliknya, bukan dia nggak punya hak tuh. Makanya nggak boleh berwakil melebihi sesuatu yang diwakilkan, nggak boleh. Udah makan aja ambil bakso beres, bukan tokonya. Gak boleh kita. Kalau tahu asli kedainya boleh, tapi kalau karyawannya jangan. Yang punya negara, udah nggak usah bayar listrik, bilang aja Bang Anggi, nggak boleh Bang, bukan punya lu. Jadi kita harus sesuai yang kita milikin baru boleh. Dan ingat, sesuatu yang haram itu cuma masuk ke tenggorokanku, cuma segini saja. Nanti lebih dalam lagi kalau masuk ke dalam neraka itu lebih dalam lagi. Mudah-mudahan darah ini jadi kafarat kesalahan. Padahal dia nggak sengaja. Kalau kita bilang anak pinter, besok minta lagi aja sama dia, jangan bilang bapak. Ngomong kitanya yang ngajar PA gitu. Makanya Nabi nyuruhnya Umar nih, kenapa? Dia tahu nggak nguntit. Saya udah makan enak Pak di stasiun Senen, kan nasi goreng. Waktu mau bayar kagak diterima uang saya, cakep nggak diterima. Bayarnya nggak boleh pakai tunai Pak,
harus pakai debit atau pakai kris bayarnya. Kris saya nggak bawa krisnya. Kenapa? Ada dekadensi di situ, keyakinan orang udah berkurang. Bisa jadi pegawainya udah banyak yang ngambil. Dia jual berapa, dapat untungnya berapa. Karena nggak percaya sama bawahan, sekarang bayar langsung aja pakai. Supaya jelas barang yang kejual sama. Karena apa? Dekadensi moral, keyakinannya udah kurang. Ini enggak, Umar yang disuruh. Kenapa? Nabi tahu kapasitasnya Umar. Nggak mungkin nyuruh kita, ya hilap kita. Saya aja baru dengar ada uang masjid boleh dipinjamkan sama orang. Jangan. Koperasi aja, koperasi. Jangan. Bahaya. Bahaya. Ada lagi, apa lagi nanti? Ada 2 hadis lagi, hal-hal yang diperbolehkan untuk diwakilkan. Ingat, yang diwakilkan adalah sesuatu kepemilikan kita. Yang bukan milik kita jangan wakilkan. Kalau kita pekerja jangan. Kita cuma pekerja, udah nggak apa-apa ambil aja. Nggak bikin negara rugi, jangan. Tuh kampus, di kampus itu udah mau keluar. Waktu mahasiswa datang, karena dia udah mau keluar, Pak, buku pedoman penulisan mana Pak? Tuh, perpustakaan. So, apa yang dibalikin, bawa pulang aja. Keuntungan kampus udah banyak. Nggak berani Pak. Nggak mau berani. Sobek logonya. Yang ada tanda milik perpustakaan nomor 27. Yang nggak boleh Pak, kampus lu mau penjaga perpustakaan. Nggak punya hak ngasih buku. Itu jangan kita melebihi daripada kewenangan. Lu cuma diwakilkan jagain buku, bukan bagi-bagi buku. Besok ini perpustakaan nggak ada bukunya, jadi sejarah doang. Dulu itu perpustakaan bukunya dibagi-bagiin. Jangan. Ya, ini gara-gara kita nakal, kita PPN naik lagi. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.